Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Aprilia dan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Aisyah Dania, yang kedua Afni Melda, yang ketiga Dea Wafa. Dengan mata kuliah Literasi Informasi, kami mengambil studi kasus cyberbullying di Instagram, kasus Timothy Saputra Anugrah, mahasiswa Udayana. Yang pertama, latar belakang kasus. Korban dari kasus ini adalah Timothy Anugrah Saputra, seorang mahasiswa Universitas Udayana, tepatnya dari program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, angkatan 2022. Peristiwa tragis ini terjadi pada 15 Oktober 2025 ketika Timothy ditemukan meninggal dunia di area gedung FISIP Kampus Sudirman, Denpasar. Setelah diduga terjatuh dari lantai 2, setelah kejadian tersebut, beredar unggahan dan tangkap layar di media sosial yang menunjukkan bahwa sebelum kematiannya, Timothy diduga mengalami perundungan atau bullying dari rekan-rekan sebayanya, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Sumber Sketsa Nusantara 18 Oktober 2025. Unggahan tersebut memperlihatkan adanya candaan dan hinaan yang merendahkan terhadap Timothy di grup WhatsApp dan kolom komentar Instagram. Beberapa pelaku bahkan masih menulis komentar sarkastik setelah korban meninggal dunia, seperti yang sempat viral di media sosial. Sumber aboutmalang.com 17 Oktober 2025. Kasus Timothy tidak hanya mencerminkan masalah individu, tetapi juga menggambarkan fenomena sosial yang lebih luas, yaitu kurangnya empati, kontrol diri, dan tanggung jawab dalam penggunaan media sosial. Dunia digital yang seharusnya menjadi ruang berekspresi justru menjadi tempat kekerasan verbal yang dapat melukai secara psikologis. Strategi ini mengingat pentingnya bagi seluruh masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa dan institut pendidikan, untuk memperkuat edukasi etika digital, menumbuhkan kesadaran empati, serta memastikan sistem perlindungan dan pendampingan psikologi bagi mahasiswa yang mengalami tekanan sosial maupun mental. Sumber fifa.co.id 17 Oktober 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ada penyebab kasus. Kasus yang terjadi pada Timothy Anugrah Saputra terjadi karena beberapa faktor, baik dari sisi individu, lingkungan sosial, maupun budaya digital yang berkembang pada kalangan mahasiswa. Yang pertama, kurangnya empati dan etika digital. Rendahnya kesadaran terhadap etika berkomunikasi di media sosial membuat banyaknya kalangan mahasiswa yang beranggapan ejekan atau komentar negatif sebagai hal yang wajar dan lucu, tanpa menyadari dampak psikologisnya. Dalam kasus Timothy, merendahkan menunjukkan minimnya empati terhadap perasaan korban. Yang kedua, tekanan sosial dan lingkungan kampus. Lingkungan kampus yang seharusnya aman dapat menimbulkan tekanan sosial. Timothy diduga menjadi sasaran ejekan karena dianggap berbeda atau tertutup. Yang ketiga, pengawasan kampus yang lemah. Tidak adanya sistem pelaporan dan pendampingan menyebabkan korban cenderung diam dan memendam tekanan psikologisnya. Kampus baru bereaksi setelah terjadinya tragedi tersebut, menandakan lemahnya pencegahan perundungan yang ada di kampus tersebut. Yang keempat, pengaruh budaya media sosial. Budaya media sosial yang menormalisasi berkomentar provokatif dan candaan kasar memperkuat pola cyberbullying massal. Banyak pengguna ikut serta dalam menghina tanpa menyadari dampak psikologis yang terjadi pada korban. Kasus dari Timothy Anugrah Saputra ini menimbulkan banyak dampak, baik bagi korban, pelaku, maupun lingkungan kampus. Pertama yaitu dampak bagi korban. Korban mengalami tekanan psikologis berat seperti stres, depresi, rasa rendah diri, hingga hilangnya motivasi hidup. Hal ini berujung pada tragedi yang menimpa Timothy. Yang kedua yaitu dampak bagi pelaku. Pelaku mendapat tekanan sosial dan kecaman publik. Mereka juga terancam sanksi akademik serta kehilangan reputasi pribadi di lingkungan kampus maupun media sosial. Yang ketiga yaitu dampak bagi masyarakat. Kasus ini mengunggah kesadaran masyarakat tentang bahayanya
cyberbullying, dan pentingnya empati dalam bermedia sosial. Banyak pengguna internet mulai mengkampanyekan gerakan Stop Bullying sebagai bentuk solidaritas. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, perlu adanya langkah konkret dari berbagai pihak. Yang pertama, edukasi digital. Kampus dan lembaga pendidikan perlu rutin memberikan sosialisasi dan pelatihan tentang etika berkomunikasi di sosial media. Yang kedua, sistem pelaporan dan pendampingan. Harus ada layanan konseling dan sistem pelaporan rahasia bagi mahasiswa yang mengalami tekanan psikologi ataupun perundungan. Yang ketiga, penegakan sanksi yang tegas. Pihak kampus harus menegakkan aturan disiplin yang lebih tegas terhadap pelaku bullying akan menimbulkan efek jerak. Yang keempat, dukungan sosial dan psikologis. Korban maupun mahasiswa lain perlu mendapatkan dukungan psikologis agar tidak merasa sendirian dan dalam menghadapi tekanan sosial. Yang kelima, literasi digital dan empati sosial. Masyarakat perlu diedukasi untuk lebih bijak menggunakan media sosial dan memahami batas antara candaan dan penghinaan. Nah, kesimpulan dari kasus cyberbullying terhadap Timothy Anugrah Saputra menunjukkan bahwa kekerasan di dunia maya dapat berdampak fatal terhadap kondisi mental seseorang. Kurangnya empati, lemahnya pengawasan kampus, serta budaya digital yang permisif menjadi faktor utama yang memicu tragedi ini. Diperlukan kesadaran kolektif untuk membangun lingkungan sosial dan digital yang sehat, aman, dan saling menghargai, agar tidak ada lagi korban yang mengalami tekanan psikologis akibat perilaku yang tidak bertanggung jawab di dunia maya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.